kasih untuk Kak Sita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik udah tahu belum? Kita bakal ngebahas apa tuh hari ini? Apa? Banjir. Ya benar. Kita akan membahas tentang banjir, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh manusia, oleh alam, gitu ya. Jadi banjir ini adalah peristiwa yang bisa disebabkan oleh manusia dan alam. Jadi terjadi banjir ini karena selokan atau di sana tuh meluap. Jadi air tuh bisa naik terus merambat-rambat ke rumah. Nah, banjir ini penyebabnya ada beberapa. Yang pertama ada membuang sampah sembarangan, terus terjadinya hujan terus-menerus dengan secara lama gitu ya. Terus kadang penebangan pohon. Jadi kalau pohon-pohon di sekitar sini banyak yang ditebang, itu juga bisa menyebabkan banjir karena banjir itu kan airnya tuh turun dari hujan gitu ya. Terus tuh tidak meresap ke akar-akar pohon karena pohon sudah ditebang. Jadi banjir ini juga punya dampak loh untuk kita. Nih, dampak banjir bagi kehidupan yang pertama kerusakan rumah, terus rumah bisa rusak, sekolah bisa rusak gitu ya. Terus kegiatan sehari-hari juga bakal keganggu gitu. Terus dampak emosional, ternyata dampak emosional ini bisa loh karena banjir. Yang pertama bagi anak-anak, bagi adik-adik bisa berdampak emosionalnya, berasa cemas, panik, takut gitu ya, apalagi banjir bandang gitu ya. Terus gimana sih cara kita menghadapi banjir? Nah, jangan berenang, bukan solusi ya berenang itu. Karena apa? Karena berbahaya. Walaupun airnya tuh kelihatannya seru, tapi banjir itu berbahaya. Iya, jangan berenang jadinya ya. Karena kita bisa terbawa arus, kita bisa tenggelam gitu. Cara menghadapinya itu diminum airnya. Jangan diminum airnya. Nanti air banjir itu kan kotor, kuman gitu ya. Jadi nggak boleh diminum. Cara menghadapinya itu pertama, bersihkan rumah dan lingkungan. Jadi saat banjir kita bisa membersihkan lingkungan bersama-sama. Terus tetap tenang, jangan panik. Karena kan kalau banjir itu kan biasanya banyak tuh kita pada panik gitu ya. Terus dan lain-lain, kita harus tetap tenang. Terus cari perlindungan ke orang yang lebih dewasa. Karena apa? Saat anak-anak ini membutuhkan pertolongan anak yang dewasa, jadi bertanya ke anak yang dewasa. Nah, sebenarnya ya, banjir ini bisa menyebabkan kesehatan mental anak-anak, kesehatan mental yang berada di banjir. Tahu nggak kesehatan mental itu apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang jawab, kakak kasih hadiah. Apa tadi? Kesehatan mental. Hadiah nih. Coba. Sebutin nama, terus jawab pertanyaannya. Kasih hadiah. Isi tas darurat. Angkat tangan ya. Angkat tangan, bapak. Yang mana? Jadi apa isi tas darurat? Baju, makanan pokok. Jajanan. Aku tahu. Baju doang. 3 deh minimal, mau hadiah nggak? Baju, Jajanan weh. makanan pokok iya. Makanan pokok ini. Ini makanan. Dikasih bantuan dong. Makanan. Ya, benar. Kita dapat hadiah ya. Siapa tadi
dong. Willy Gusten Asyafi. Oke, Willy nanti dapat hadiah. Terus ini tadi siapa namanya? Salah ini anak ya? Oh ya, nanti anak sama Willy dapat hadiah ya di akhir. Oke, selanjutnya tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita mau ke simulasi banjir. Jadi kayak apa sih banjir itu terjadi? Nah, kita mau praktek nih di sini. Oke, kakak-kakaknya bakal nyediain wadah praktek gitu ya. Nanti kalian bisa lihat secara langsung dan bisa praktekkan secara langsung gitu ya. Oke, kakak tutup dulu ya sesi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir menjadi momok menakutkan bagi sebagian masyarakat belakangan ini. Berikut Studio Palentinus telah merangkum mengenai penyebab banjir. 1. Curah hujan yang tinggi. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, curah hujan tinggi melanda sebagian wilayah Indonesia saat cuaca ekstrim sejak awal 2020, sehingga intensitas air yang kian terus bertambah dan tidak seimbang dengan penampungan. Banjir pun tidak dapat terhindari. 2. Rusaknya lingkungan. Salah satunya adalah kasus penebangan hutan besar-besaran atau secara liar. Kurangnya jumlah pohon dengan akarnya yang mampu membantu peresapan air, serta keberadaannya yang membantu menopang tanah. Selain banjir, longsor pun juga ikut terjadi karena erosi tanah dan curah hujan yang tinggi. 3. Pembukaan lahan. Penyebab banjir selanjutnya ialah dengan adanya pembukaan lahan baru. Biasanya ketika hujan datang, pasti air akan mudah terserap masuk ke tanah. Namun ketika hutan sudah dirombak menjadi pemukiman warga, tentu tempat resapan air juga berkurang. Orang yang suka buang sampah sembarangan pasti kayak sampahnya bakal jatuh ke selokan seperti ini. Nih, jadi tersumbat. Ini aliran selokannya, jadi tersumbat, tidak bisa keluar airnya, ya kan? Banyak nih sampah plastik. Sampah plastik ini kan sangat mencemar lingkungan ya teman-teman. Nih. Nah, nanti hujan datang nih, ya kan? Hujan datang, terus menghambat apa yang tadi namanya? Selokan, menghambat selokan. Nih. Nah, ini hujan turun, terus apa yang terjadi di selokan? Coba Nih kita kan lihat ini ya. hujan kan, ini air hujan ya. Sedangkan di bawah selokan tuh ambilin banyak kan. Nah, harusnya kalau tidak ada sampah, airnya bakal kemana? Harusnya akan ngalir kan? Tetapi tidak bisa, karena apa? Karena tersumbat oleh sampah. Tuh, Tuh. keluarnya Jadi sedikit. kemana airnya? Maju lagi. Tuh. Ngalir tapi keluarnya sedikit. Ya Yang kan? akhirnya yang lainnya kemana? Ke sini tuh. Nah, ini selokan yang meluap. Tadi dijelaskan selokan yang meluap kan? Nah, ke sini nanti dia bakal meluap ke lingkungan, ke rumah, ke musola, ke sini, ke aula gitu ya. Nah, siapa yang mau praktek kayak banjir? Praktek ini penyebab banjir. Ya, boleh. Ya, boleh. Maju. Itu pasir apa maju? Itu dilepasin dulu semuanya ya. Ini adik-adik boleh praktek. Kalau masukin dicoba sampah-sampahnya ini. Bajunya.
Bisa nggak jelasin ke Mami? Oke, ayo. Ayo mau nyoba nggak? Menyumbat. Boleh nih. Ambil gayungnya. Kita jadi dua orang ada yang jadi pohon. Yang pohon itu kita ya gini. Yang pohon kayak jadi rumah ya. Tahu kan yang main ular-ularan? Ya. Nah, ayo. Dua orang yang jadi pohon. Ini kamu lakukan anak hilang lagi. Ya, ayo. Duanya jadi pohon, duanya. Ya, jadi pohon. Siapa yang mau jadi pohon? Ya. Pegangan tangan. Satunya di tengah. Jadi tupai. Sini. Jadi tupainya jongkok. Ayo, Ayo, ini pohonnya siapa? Aduh, kegedean ya. Udah jongkok. 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 Kecil. Jongkok. Nah, jadi ada aba-aba ya. Dengarkan Kak, jongkok. Jadi kalau kakak bilang pemburu, berarti yang jadi tupai itu nyari pohon yang lain. Paham nggak? Pindah tempat. Oke. Kalau kakak bilang pemburu, yang jadi tupai itu pindah tempat ke pohon yang lain. Nggak boleh pohon yang sama. Tapi kalau kakak bilang banjir, pohonnya yang nyari tupai pindah tempat. Oke? Tupai tetap di situ. Praktek dulu kali ya. Lucu nggak? Paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Lari aja. Iya. Di sini. Ayo fokus ke sini sebentar. Misal gini ya, ini jangan diikutin dulu. Ini kakaknya mau praktek dulu. Kalau kakak bilang pemburu, berarti kakak yang jadi tupai pindah tempat. Terus kalau kakak bilang kebanjiran, yang pohon nyari tupai, pindah tempat. Kalau kakak bilang gempa bumi, berarti yang jadi tupai harus jadi pohon, yang jadi pohon harus jadi tupai. Oke, paham? Coba lihat sini dulu ya, kakaknya contohin dulu. Yang jadi tupai ini jadi pohon. Kayak mana tahu? Ya harus nyari pasangan, nanti kan ada yang kalah. Iya, sesama tupai. Oke, kita coba ya Kak ya. Jadi Kang ini lagi hiking lah di gunung. Tiba-tiba dia melihat ada pemburu. Ya, pemburu Kak. Pemburu. Ayo. Nah. Terus ngerti? Udah Pak sekarang atau kita langsung main? Langsung main ya. Bagus. Ingetin cerita kalau ada kata pemburu dan banjir. Dan gempa bumi. Ingat ceritanya ya. Oke, siap? Kita mulai ya. Jadi, Kak Anggi sama Kak Desya itu lagi hiking di gunung. Tiba-tiba mereka ngeliat ke bawah. Nggak taunya di kota ada kebanjiran. Ayo, siapa yang ganti orang? Kalah. Tupainya nggak ganti. Ini yang nggak ganti. Oh, itu nggak ganti. Enggak. Ayo lagi kayu. Oke. Terus waktu Kak Desya lagi naik ke atas, Kak Desya melihat ada pemburu. Oke, capek nggak? Enggak.
jogging dan jogging. Oke, mantap. Yang cewek gimana? Capek nggak? Masih semangat ya? Jangan ribut. Oke, nggak bisa. Kakak mau ngasih pertanyaan. Yang bisa jawab. Tapi yang udah jawab nggak boleh jawab lagi. Kamu ngasih pertanyaan yang belum dijawab ya. Nanti bakal dapat hadiah juga. Kan tadi kita bisa praktek ya, praktek tentang banjir. Nah, siapa yang bisa ngejelasin? Oke, dia duluan. Willy, Mbak. Ini kan udah. Namanya siapa? Yanto. Oh Maya. Oh Maya. Ngapa sih Boleh maju? Ayo tahu kan? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa maju. Itu gak jadi gambar. Gak apa-apa jawab. Nih, Maya boleh ngejawab. Tadi apa aja? Karena dalam selokan itu banyak sampah seperti plastik dan baju. Karena menjadi sangat lebat menjadi menguap dalam keluar. Jadi menimpa rumah-rumah ya. Ya. Oke. Gimana kakak-kakak jawabannya? Oke. Boleh duduk, Mai. Makasih ya. Salah siapa mau cepat. Oke, satu lagi ya. Banyak, Bo. Buat yang cewek, cowok deh. Tapi maju ya. Kan jadi cowok berani. Gak boleh takut-takut. Siapa yang mau ngasih saran, pesan dan kesannya hari ini? Kita main ini. Iya. Siapa yang paling cepat angkat tangan? Kakak suruh maju. Ya ayo. Tangannya di bawah dulu semua. Yuk, tangannya di bawah ya. Dulu. Ini ngejawab apa ngasih pesan dan kesannya ya untuk kita hari ini. Kakak kesannya datang apa aja dari awal tadi sampai akhir permainan game ya. Pesan terima kasihnya. Iya. Apa aja pesan dan kesannya? Oke, turun 3 ya. 1. 2. Turun dulu. Turun. 1, 2, Turun. 1, 2. Sabar, baru 2. Duduk. Turun dulu. Lucu-lucu loh. 2. 3,5.